¿Qué θα πει δεν μπορείς? Bagaimana jadinya jika sejak lahir kamu dikurung di dalam rumah, tidak pernah melihat dunia luar, dan semua yang diajarkan orang tuamu ternyata adalah kebohongan? Inilah kisah mengerikan dari sebuah keluarga yang hidup dalam dunia palsu ciptaan ayah mereka sendiri. Sebuah film psikologis yang begitu aneh, disturbing, dan membuat penonton merasa tidak nyaman dari awal sampai akhir. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film ini dibuka dengan adegan di mana 3 bersaudara, 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki, berkumpul di kamar mandi keluarga mereka. Meskipun mereka sudah cukup umur untuk dianggap dewasa, mereka sangat malu dan perilaku mereka mencerminkan kepolosan kekanak-kanakan. Secara fisik dewasa, mereka tetap menunjukkan kesederhanaan dan keceriaan layaknya anak-anak. Terpukau oleh ceramah bahasa dari kaset, adik bungsu mengusulkan hiburan yang menyenangkan yang dengan senang hati diterima oleh saudara-saudaranya. Dalam adegan selanjutnya, kita bertemu Christina yang mengenakan seragam keamanan, duduk di dalam mobil dengan penutup mata. Interaksinya yang santai dengan pengemudi menunjukkan kepatuhannya. Dalam perjalanan misterius ini, terungkap bahwa pria di balik kemudi adalah ayah dari trio yang kita temui sebelumnya. Jalan mereka terjalin dalam alur cerita yang menarik. Sang ayah dan Christina tiba di rumah tempat saudara-saudara itu tinggal. Di sana, sang ayah membawa Christina ke kamar putranya, lalu meninggalkan mereka berdua dan membiarkan mereka berhubungan intim. Sementara sang putra dan Christina bercinta. Seluruh tindakan itu didasari tanpa ikatan atau hubungan apapun. Sederhananya, Christina ada di sana untuk melayani putra majikannya. Kemudian, karena merasa tidak nyaman tinggal di dalam rumah, Christina berbicara dengan putri sulung. Sang ayah kemudian bertanya apakah dia bersedia direkam dengan video. Christina setuju, dan beberapa saat kemudian, sang putra bergabung dengan mereka dan sang ayah terus merekam wajah tersenyum anak-anaknya. Sepanjang waktu itu, Christina hanya memasang ekspresi canggung. Sang ayah kemudian membayar Christina atas jasanya dan menutup matanya lagi sebelum mengantarnya pulang. Malam itu, saudara-saudara itu mengenakan pakaian terbaik mereka dan bersiap untuk makan malam keluarga. Saat makan malam, masing-masing anak meminta barang tertentu dari ayah mereka. Sang ayah kemudian menanyakan kepada masing-masing dari mereka tentang stiker yang mereka miliki. Sang putra memiliki stiker terbanyak, diikuti oleh putri sulung, dan si bungsu memiliki stiker paling sedikit. Sang ayah memberi selamat kepada sang putra karena memiliki stiker terbanyak dan memenangkan kontes. Sebagai hadiah atas kemenangannya, sang putra dapat memilih hiburan keluarga untuk malam itu. Sang putra meminta ayahnya untuk memutar video, jadi ayahnya menyiapkan satu video menggunakan pemutar video mereka. Video itu bukan film, tetapi video rumahan yang direkam sang ayah beberapa waktu lalu. Karena mereka polos, kakak beradik itu menganggap video tersebut cukup menghibur. Keesokan harinya, sang putra mencuci mobil ayahnya, dan kemudian mendekati pagar tinggi. Setelah menatap rumput tinggi untuk beberapa saat, dia berbicara kepada seseorang di luar. Tampaknya ia mencoba bersaing dengan seseorang, menegaskan bahwa ia lebih pandai mencuci mobil ayahnya. Tak lama kemudian, ia ditegur karena melempar batu melewati pagar yang menjulang tinggi, sebuah tindakan yang disaksikan oleh orang tuanya, yang memutuskan tindakan disiplin diperlukan. Sebagai tanggapan, mereka mewajibkan putra mereka untuk menggunakan obat kumur yang ampuh, bersikeras agar ia menahannya di mulut selama 1 menit penuh sebelum mengizinkannya membuangnya. Keesokannya sang ayah tiba di tempat kerja dan bertemu Christina di pintu masuk tempat kerja. Mereka terlibat dalam dialog singkat. Mereka telah mengatur kunjungan lain berdasarkan jadwal mereka. Sang ayah sangat teliti tentang privasi rumahnya, membuat narasi untuk rekan-rekannya yang menggambarkan istrinya sebagai penyandang disabilitas, dan tidak menyukai pengunjung. Semua itu untuk mencegah gangguan yang tidak diinginkan di kediamannya. Sementara itu, di rumah, putri-putrinya membius diri mereka sendiri dengan kloroform sebagai permainan. Mereka memutuskan bahwa siapa yang bangun lebih dulu akan menjadi pemenangnya.
Suatu ketika, Putri Sulung mengunjungi ibunya dan mendengar ibunya berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ternyata orang tuanya memiliki telepon tetapi mereka menyembunyikan keberadaannya dari anak-anak mereka. Setelah bekerja hari itu, sang ayah mengunjungi tempat pelatihan anjing untuk mengambil kembali anjingnya. Pelatih menolaknya karena anjing itu belum siap. Ia mengunjungi anjingnya dan melihat bahwa anjing itu memang membutuhkan lebih banyak pelatihan. Sebelum pulang, sang ayah bersusah payah melepas label pada belanjaannya. Ia melakukan semua hal ini untuk memastikan bahwa anak-anaknya tidak mempelajari apapun tentang dunia luar. Malam itu, sang ayah berhubungan intim dengan istrinya, di mana keduanya mengenakan headphone. Pada kunjungan Christina berikutnya, ia meminta putra bosnya untuk melakukan dengan lidah atau mulutnya. Si putra menolak permintaan Christina karena takut pada orang tuanya. Κάνε άλλη μια προσπάθεια, αλλά με γλώσσα αυτή τη φορά, αλλιώς δεν έχει νόημα. Τι θα πει δεν μπορείς? Setelah sesi mereka, Christina yang frustrasi meminta putri sulungnya untuk melakukan gaya sebelumnya sebagai imbalan ikat kepala yang berkilauan. Mengikuti contoh Christina, putri sulungnya meminta adiknya untuk menjilat bahunya dan memberinya ikat kepala sebagai gantinya. Suatu sore, si putra bermain dengan pesawat mainan ketika yang lebih tua putri sulung memutuskan untuk melawan dan merebut mainan itu darinya. Putri sulung kemudian memutuskan untuk membuang mainan itu keluar. Setelah itu, dia melukai lengan saudara laki-lakinya dengan pisau dan ibunya menghukumnya. Adik perempuan memberitahu saudara laki-lakinya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan mainan itu kembali adalah dengan meminta bantuan ayah mereka. Ketika ayah pulang, putranya meminta dia untuk mengambil pesawat mainan itu. Ayahnya keluar dari mobilnya dan hanya mengemudi sebentar dari gerbang untuk mengambil mainan. Pada kesempatan lain, putra mereka bertemu dengan seekor kucing di kebun mereka, pemandangan yang tidak biasa yang memicu respons defensif dan agresif. Dalam kejadian yang mengejutkan, ia memilih untuk mengakhiri hidup kucing itu dengan gunting kebun dan tindakan itu disaksikan oleh saudara perempuannya dari rumah mereka. Si ibu memberitahu ayah tentang kejadian mengerikan ini. Dalam kejadian yang aneh, ayah tiba di rumah kemudian dengan pakaian yang robek dan melumuri dirinya dengan darah palsu. Dia menceritakan kisah yang mengerikan kepada anak-anaknya, mengklaim bahwa seekor kucing telah membunuh saudara laki-lakinya. Terlepas dari upaya gagah beraninya untuk mencegah tragedi itu, dia kemudian memulai pelajaran tentang kucing, menanamkan rasa takut yang tidak berdasar dengan menyatakan mereka sebagai makhluk yang paling berbahaya. Ia menambahkan bahwa mereka suka makan daging, terutama daging anak-anak. Kemudian ia mengajari mereka untuk bertingkah seperti anjing untuk menakut-nakuti kucing di masa depan. Setelah pelatihan intensif, keluarga tersebut mengadakan pemakaman untuk anggota keluarga hayalan yang meninggal. Beberapa hari kemudian, orang tua mengumumkan bahwa ibu hamil. Mereka mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak kembar dan seekor anjing. Anak-anak tidak menyukai pengumuman ini karena mereka tidak ingin berbagi kamar. Sang ibu kemudian mengatakan bahwa jika anak-anak berperilaku baik, ia mungkin akan berubah pikiran tentang melahirkan anak kembar, tetapi tidak tentang anjing. Suatu sore, ayah meletakkan beberapa ikan di kolam renang mereka. Setelah pulang kerja, beberapa saat kemudian adik perempuan menemukan ikan tersebut dan memberitahu ayahnya. Ayah berpura-pura tidak menyadarinya dan mengeluarkan tombaknya untuk berburu ikan. Sambil memakan ikan yang baru ditangkap untuk makan malam, ayah meminta anak-anak untuk membacakan peraturan rumah mereka. Menurut peraturan rumah mereka, anak-anak hanya akan diizinkan meninggalkan rumah jika mereka kehilangan gigi anjing mereka. Saat itulah tubuh mereka cukup kuat untuk menanganinya. Setelah makan malam, sang ayah bertanya kepada anak-anak apakah mereka ingin mendengarkan lagu kakek mereka, dan mereka dengan senang hati menjawab iya. Sang ayah memutar sebuah piringan hitam, dan lagu yang diputar adalah Fly Me to the Moon. Ternyata, anak-anak percaya bahwa kakek mereka adalah Frank Sinatra. Karena anak-anak tidak mengerti bahasa Inggris, sang ayah menerjemahkan lirik lagu tersebut. Sayangnya, terjemahannya berbeda, menyiratkan bahwa lagu itu tentang cinta keluarga dan omong kosong lainnya. Ο μπαμπάς μας αγαπάει. Οι γονείς μου είναι υπερήφανοι γιατί μ' αγαπούν κι αυτά. Pada kunjungan Christina berikutnya, ia meminta gaya sebelumnya kepada putri sulung lagi. Kali ini ia akan memberinya sebotol gel rambut sebagai imbalan atas jilatan tersebut.
Putri sulung berargumen bahwa ia menginginkan kaset video di tas Christina. Christina awalnya menolak, tetapi akhirnya menyerah setelah putri sulung memerasnya. Malam itu, putri sulung menonton film-film yang didapatnya dari Christina. Beberapa hari kemudian, ia mulai meniru tindakan yang dilihatnya dalam film-film tersebut. Ketika ayahnya mengetahui perilakunya, ia memberinya teguran keras, mengikat salah satu kaset video itu ke tangannya, dan menggunakannya untuk berulang kali memukul kepala putrinya. Selain itu, ia juga mendatangi Christina di rumahnya dan melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan pemutar video yang penuh amarah dengan cara yang sama kasarnya. Sebelum meninggalkan rumahnya, sang ayah mengutuk Christina. Ia menambahkan bahwa ini adalah hukuman atas semua kejahatan yang Christina bawa ke keluarganya. Karena Christina tidak lagi diizinkan masuk rumah, sang putra tidak lagi memiliki pasangan. Orang tuanya khawatir tentang bagaimana menangani dorongan seksual putra mereka sejak hari itu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan, yaitu meminta salah satu putri mereka untuk menangani tugas tersebut. Mereka membiarkan sang putra memilih siapa yang akan dipilih, dan ia memilih putri sulung. Setelah pertemuan pertama mereka, kakak perempuan itu mulai mengucapkan dialog dari salah satu film yang telah ditontonnya. Dengan dialog film tersebut, ia mengatakan kepada saudara laki-lakinya bahwa dia akan menghabisinya jika ia mengulangi apa yang telah dilakukannya padanya lagi. Sang saudara laki-laki itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi saudara perempuannya. Ia hanya menatapnya dengan tatapan takut dan bingung. Pada hari ulang tahun pernikahan orang tua mereka, anak-anak ditugaskan untuk menghibur mereka sebelum malam tiba. Perayaan dimulai, putri sulung menceritakan kepada adiknya tentang gigi taringnya yang goyang. Setelah diperiksa, adik perempuan itu membantah klaim tersebut. Saat perayaan berlangsung, anak laki-laki memainkan gitar, memberikan melodi untuk tarian para saudara perempuannya. Namun, tak lama kemudian putri bungsu yang kelelahan kembali ke meja orang tuanya, meninggalkan kakaknya untuk menari sendirian. Putri sulung melanjutkan tariannya. Awalnya mempertahankan gerakan-gerakan uniknya sebelum rasa takut menguasai kesenangannya. Dia mulai menunjukkan gerakan tarian yang lebih agresif dan melanjutkan dengan langkah-langkah tarian yang lebih berani. Dia menari seperti orang gila untuk beberapa waktu sampai ibunya menghentikannya. Malam itu, putri sulung membawa dumbbell ke kamar mandi dan menghancurkan giginya dengannya. Setelah beberapa kali percobaan yang menyakitkan dan brutal, akhirnya dia berhasil mematahkan gigi taringnya. Kemudian dia melihat ke cermin dengan senyum di wajahnya. Dia percaya bahwa dia sekarang siap untuk meninggalkan rumah dan hidup sendiri. Sementara anggota keluarga lainnya tidak menyadarinya, dia bergegas ke mobil ayahnya dan bersembunyi di bagasi. Sementara itu, putri bungsu pergi ke kamar tidur ayahnya dan menjilatnya. Dia melakukan ini sebagai imbalan atas senapan tombak milik sang ayah. Sang ayah menolak permintaan putrinya dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, di kamar mandi, sang ayah memperhatikan wastafel yang penuh darah. Ia kemudian menyadari sesuatu telah terjadi pada putri sulungnya. Setelah menyadari putrinya hilang, sang ayah memulai pencarian di luar rumah mereka. Di tengah kegelapan malam, seluruh keluarga bergabung dalam pencarian panik, menavigasi tanpa bantuan senter. Saat sang ayah terus mencari, transformasi terjadi pada anggota keluarga lainnya yang berubah menjadi anjing. Mereka berjaga di gerbang dan menggonggong dengan keras. Sebuah naluri anjing yang bertujuan untuk melindungi sang ayah dari ancaman kucing. Setelah menyerah mencari putri yang hilang, orang tua tersebut berbincang singkat sambil minum jus jeruk. Sementara itu, putra dan putri bungsu mereka berciuman singkat sebelum tidur bersama. Keesokan harinya, sang ayah tiba di tempat kerja, memarkir mobilnya, dan masuk ke tempat kerja tanpa memeriksa bagasi. Film berakhir dengan fokus ke bagasi mobil. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.